Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Siregar dari Biologi 2 Stambuk 2018 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan saya membuat video ini ialah sebagai pembelajaran mengenai fisiologi hewan yang berjudul sistem ekskresi pada manusia, pada vertebrata, dan pada invertebrata. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Sukria sebagai dosen pengampu pada mata kuliah fisiologi hewan. Nah, sebelum saya lanjut untuk menjelaskannya, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video saya. Nah, sistem ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Nah, selain itu, ekskresi juga dapat diartikan sebagai proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Nah, ekskresi itu merupakan proses yang ada pada semua bentuk kehidupan. Pada organisme bersatu, sisa pembuangan itu dikeluarkan secara langsung melalui permukaan sel. Nah, sisa metabolisme yang mengandung nitrogen ialah itu amonia, NH3, lalu urea dan asam urat. Bahan tersebut itu berasal dari hasil perombakan protein, purin, dan primidin. Lalu amonia itu dihasilkan dari proses deaminasi asam amino. Amonia itu merupakan bahan yang sangat beracun dan dapat merusak sel. Hewan-hewan yang mengekskresikan amonia disebut amonotelik. Nah, bagi hewan yang hidup di darat, amonia itu menjadi masalah untuk kelangsungan hidupnya jika timbun dan dalam tubuhnya. Nah, adapun fungsi sistem ekskresi pada manusia itu ada 4. Itu yang pertama tuh sebagai membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Lalu yang kedua itu sebagai mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh, atau itu disebut dengan osmoregulasi. Lalu yang ketiga tuh ada sebagai mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal, atau disebut dengan termoregulasi. Lalu itu yang keempat, homeostasis. Nah, adapun sistem ekskresi itu pada manusia. Nah, pada tubuh manusia itu terjadi metabolisme yang mengkoordinasikan kerja tubuh. Nah, proses metabolisme itu selain menghasilkan zat yang berguna bagi tubuh, tetapi juga menghasilkan zat-zat sisa yang tidak berguna bagi tubuh kita. Nah, zat-zat sisa yang berguna bagi tubuh itu dapat bermanfaat bagi tubuh kita dalam kelangsungan hidup. Nah, hasil-hasil metabolisme yang berupa zat-zat sisa yang tidak bermanfaatkan lagi oleh tubuh kita itu berupa racun. Nah, zat-zat sisa tersebut perlu dikeluarkan dari tubuh itu melalui organ-organ tertentu. Nah, sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh itu seperti pengembusan gas CO2 ketika kita sedang bernafas, lalu berkeringat, buang air kecil atau urin. Lalu itu ada 4 istilah yang erat kaitannya itu dengan ekskresi. Itu yang pertama, defekasi. Nah, di mana defekasi itu merupakan proses pengeluaran sisa pencernaan makanan yang disebut feses. Nah, zat yang dikeluarkan itu belum pernah mengalami metabolisme di dalam jaringan. Zat yang dikeluarkan meliputi zat yang tidak diserap usus, itu seperti sel epitel, lalu usus yang rusak dan mikroba usus. Lalu itu yang kedua ada ekskresi. Nah, di mana yaitu pengeluaran zat sampah, sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh kita. Lalu yang ketiga itu ada sekresi.
yaitu pengeluaran getah oleh kelenjar pencernaan ke dalam saluran pencernaan. Lalu getah yang dikeluarkan masih berguna lagi tubuh dan umumnya mengandung enzim. Lalu itu yang terakhir ada eliminasi, yaitu proses pengeluaran zat dari rongga tubuh, baik dari rongga kecil atau saluran air mata maupun dari rongga yang besar atau usus. Lalu adapun sistem ekskresi itu pada manusia itu meliputi ada empat. Pertama ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Yang pertama itu adalah ginjal. Nah, ginjal itu merupakan pengeluaran ekskresi utama bagi manusia yang disebut dengan ginjal. Nah, ginjal atau buah pinggang manusia itu terbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan dan berjumlah 2 buah. Lalu bobot kedua ginjal orang dewasa itu berkisar 120 sampai 150 gram. Lalu manusia itu memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Adapun tuh kerja ginjal tuh sebagai berikut. Ginjal itu berperan dalam proses pembentukan urin yang terjadi itu melalui serangkaian proses, yaitu proses penyaringan, penyerapan kembali, dan pengumpulan atau bisa disebut augmentasi. Nah, adapun serangkaian proses yang disebut penyaringan atau filtrasi. Nah, proses ini itu dalam pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Nah, sel-sel kapiler glomerulus itu yang berpori atau podosit. Tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus itu mempermudah proses penyaringan. Selain penyaringan, di glomerulus juga terjadi penyerapan kembali sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein. Lalu tuh selanjutnya ada penyerapan kembali atau bisa disebut reabsorpsi. Nah, bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam tubuh primer akan diserap kembali di tubulus contortus proximal. Nah, sedangkan di tubulus contortus distal menjadi penambahan zat-zat sisa urea. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui 2 cara. Gula dan asam amino itu meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air itu melalui peristiwa osmosis. Nah, setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Nah, adapun tuh fungsi ginjal tuh ada 5. Yang pertama itu untuk menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Lalu yang kedua untuk mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubuh tubulus ginjal. Yang keempat tuh untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Lalu yang terakhir untuk menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematahkan sel-sel darah merah atau SDM di sumsum tulang belakang. Lalu yang kedua itu ada kulit. Nah, kulit itu merupakan lapisan tipis yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan tubuh. Nah, selain berfungsi menutupi permukaan tubuh, itu kulit juga berfungsi sebagai alat pengeluaran. Nah, zat sisa yang dikeluarkan melalui kulit itu adalah air dan garam-garaman. Kulit itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, yang kedua itu lapisan kulit jangat atau dermis, dan yang terakhir itu ada lapisan jaringan ikat bawah kulit. Nah, adapun tuh bagian-bagian kulit, yaitu yang pertama kulit ari atau epidermis. Nah, epidermis ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malvigi. Nah, lapisan tanduk itu merupakan lapisan yang terletak tuh di paling luar dan terdiri dari sel-sel mati.
lapisan ini dapat mengelupas. Lapisan Malpighi terletak di bawah lapisan tanduk dan terdiri dari sel-sel yang hidup. Lapisan Malpighi itu mengandung pigmen melamin yang berfungsi memberi warna pada kulit. Lalu lapisan Malpighi itu berfungsi juga melindungi tubuh dari sengatan sinar matahari. Jadi kalau tubuh kita atau kulit kita tuh terkena sengatan sinar matahari, ya berarti yang berfungsi itu adalah lapisan Malpighi yang melindungi kulit kita. Nah, lalu yang kedua itu adalah kulit jangat atau dermis. Nah, kulit jangat itu merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah kulit ari. Nah, di dalam kulit jangat ini terdapat kelenjar keringat. Nah, kelenjar minyak, lalu pembuluh darah, ujung-ujung saraf, dan kantong rambut. Ujung saraf ini terdiri atas ujung saraf peraba untuk mengenali rabaan, ujung saraf peras untuk mengenali tekanan dan ujung saraf suhu untuk mengenali suhu. Nah, ada yang namanya kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat itu menghasilkan keringat, di mana kelenjar keringat yang berbentuk tabung yang berbelit-belit dan memiliki jumlah yang banyak. Itu terletak di sebelah dalam kulit jangat. Nah, bermuara di atas permukaan permukiman kulit di dalam lekukan halus yang disebut pori. Ada beberapa kelenjar keringat itu yang berubah sifatnya yang dapat dijumpai di kulit di sebelah di dalam telinga, yaitu kelenjar serumen, kelenjar sebase, ialah kelenjar kantong di dalam kulit. Lalu yang kedua itu ada saraf indera. Nah, ujung akhir saraf sensoris itu yaitu puting peraba. Puting peraba terletak di dalam kulit jangat atau dermis. Ujung-ujung saraf indera perasa dan peraba itu meliputi peraba, perasa panas, perasa dingin, perasa nyeri, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada kantung rambut. Nah, di dalamnya itu terdapat akar rambut dan batang rambut. Dan di mana di dekat akar rambut tersebut itu terdapat otot polos yang merupakan otot penggerak rambut. Dan terdapat pula ujung saraf indera perasa nyeri. Nah, bila tubuh kita kedinginan, maka otot penegak rambut akan berkontraksi sehingga rambut akan berdiri atau seperti berduri gitu. Bila rambut dicabut akan terasa nyeri. Lalu itu jaringan ikat bawah kulit. Nah, pada jaringan bawah kulit itu terdapat cadangan lemak. Nah, lalu lemak itu berfungsi sebagai cadangan makanan dan mengenali suhu tubuh agar tetap hangat. Lalu itu fungsi kulit. Fungsi kulit itu yang pertama itu sebagai organ pengantar panas, lalu melindungi jaringan, selanjutnya tempat penyimpanan air dan lemak, sebagai indera peraba, lalu alat pengeluaran, lalu itu yang terakhir pembentukan vitamin. Lalu yang ketiga itu ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar itu di dalam tubuh manusia. Hati itu terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa kira-kira hati itu beratnya mencapai 2 kilo. Nah, hati itu merupakan tempat untuk mengubah berbagai zat termasuk racun. Nah, seperti hati itu menerima kelebihan asam amino yang akan diubah menjadi urea yang bersifat racun. Nah, lalu hati menjadi tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Lalu empedu yang dihasilkan akan disimpan di dalam kantong empedu atau bilirubin. Bilirubin adalah produk utama dari penguraian sel darah merah yang tua.
Bilirubiin ini disaring dari disaring oleh hati dan dikeluarkan pada cairan empedu. Nah, sebagaimana hati ini menjadi semakin rusak, bilirubin ini total akan mengingat. Nah, sebagian dari bilirubin total termetabolisme, dan bagian ini itu disebut sebagai bilirubin langsung. Bila bilirubin langsung adalah rendah sementara bilirubin total tinggi, hal ini tuh menunjukkan kerusakan pada hati atau pada saluran cairan empedu di dalam hati. Lalu ada fungsi hati. Nah, fungsi hati itu apa sih? Nah, sebagai tempat untuk penyimpanan gula darah dalam bentuk glikogen. Nah, selanjutnya itu untuk menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit. Lalu ada untuk mengatur kadar gula dalam darah. Selanjutnya itu sebagai tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Lalu selanjutnya untuk menghasilkan empedu yang berguna untuk mengemulsikan lemak. Selanjutnya itu untuk menguraikan molekul hemoglobin tua. Selanjutnya untuk menghilangkan hormon-hormon yang berlebihan. Lalu untuk membentuk protein tertentu dan merombaknya. Lalu yang terakhir pembentukan dan pengeluaran lemak dan kolesterol. Nah, yang keempat itu ada paru-paru. Paru-paru itu berada di rongga dada manusia itu sebelah kanan dan kiri, yang dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, paru-paru itu terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang memiliki 3 gelambir gelambir, dan paru-paru kiri itu memiliki 2 gelambir. Paru-paru itu sebenarnya merupakan kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput yang disebut selaput. Nah, kalian sudah pasti tahu fungsi paru-paru itu untuk mengeluarkan untuk bernafas, untuk mengeluarkan oksigen dan lain sebagainya. Nah, lalu sebagai uap air H2O, lalu karbon dioksida dan air yang dihasilkan pada setiap metabolisme itu berkarbohidrat dan lemak yang dikeluarkan dari sel-sel jaringan tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Lalu sel darah merah pada alveolus paru-paru itu mengikat O2 dan ditransfer ke jaringan. Nah, setelah membebaskan oksigen, sel darah merah menangkap karbon dioksida ini dengan proses berantai yang disebut pertukaran klorida. Nah, karbon dioksida itu larut menjadi asam karbonat. Lalu selanjutnya sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Yang pertama itu sistem ekskresi pada mamalia. Nah, sistem ekskresi pada mamalia ini hampir sama dengan sistem ekskresi pada manusia, tetapi sedikit berbeda karena mamalia itu dipengaruhi atau disebabkan oleh lingkungan dan tempat tinggalnya. Nah, lalu yang kedua itu ada sistem ekskresi pada ikan atau Pisces. Nah, ikan mempunyai sistem ekskresi yang berupa ginjal dan satu lubang pengeluaran yang disebut urogenital. Nah, lubang urogenital ialah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada di tepat di belakang anus. Nah, ginjal pada ikan yang hidup di air tawar itu dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak. Sedangkan ikan yang hidup di air laut itu memiliki sedikit glomerulus sehingga penyerapan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Lalu yang ketiga, sistem ekskresi itu pada amfibi. Nah, di mana saluran ekskresi pada kata yaitu ginjal, paru-paru dan kulit.
Saluran ekskresi pada katak jantan dan betina itu memiliki perbedaan. Pada katak jantan, saluran kelamin dan saluran urin itu bersatu dengan ginjal. Lalu, sedangkan pada katak betina itu kedua saluran itu terpisah. Nah, walaupun begitu, alat lainnya bermuara pada satu saluran dan lubang pengeluaran yang disebut kloaka. Lalu yang keempat itu ada sistem ekskresi pada reptil. Nah, sistem ekskresi pada reptil itu berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Kloaka itu merupakan salah satunya lubang untuk mengeluarkan sisa zat metabolisme. Nah, reptil yang hidup di darat, sisa hasil metabolismenya itu berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah powder yang berwarna putih. Lalu yang kelima itu ada sistem ekskresi pada aves. Nah, alat ekskresi pada aves itu berupa sepasang ginjal metanefros. Nah, ginjal dihubungkan oleh ureter ke kloaka. Karena burung tidak mempunyai vasika urinaria, tabung ginjal burung itu lebih banyak daripada mamalia karena kecepatan metabolisme bulu sangatlah tinggi. Nah, selanjutnya itu ada sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Yang pertama, sistem ekskresi pada cacing pipih. Nah, pada cacing pipih ini mereka tuh mempunyai organ nephridum yang disebut sebagai protein nephridum. Nah, protein nephridum ini itu tersusun dari tabung dengan ujung yang membesar yang mengandung selia. Nah, di dalam protein nephridum ini itu terdapat sel api yang dilengkapi dengan selia. Nah, tiap sel api itu mempunyai beberapa flagella yang digerakkannya, yang gerakannya itu seperti gerakan api lilin. Air dan beberapa zat sisa itu ditarik ke dalam sel api. Nah, gerakan flagella itu juga berfungsi sebagai untuk mengatur dan menggerakkan air ke sel api pada sepanjang saluran ekskresi. Lalu yang kedua itu ada sistem ekskresi pada annelida dan moluska. Nah, alat ekskresi pada annelida ini ialah itu berupa nephridum. Nah, alat ada beberapa macam nephrida, itu misalnya protonephrida yang mempunyai solenosit atau sel api yang serupa dengan alat ekskresi pada cacing pipih. Lalu yang ketiga itu ada sistem ekskresi pada belalang atau insekta. Nah, alat ekskresi pada belalang ialah terdiri dari pembuluh malvigi, yaitu alat pengeluaran yang berfungsi sebagai ginjal pada vertebrata. Nah, pembuluh malvigi itu berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan, dan pangkalnya itu melekat pada pangkal dinding usus. Nah, di samping pembuluh malvigi itu, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa CO2. Nah, sistem trakea ini tuh berfungsi sebagai paru-paru dan vertebrata. Nah, itu lalu yang keempat ada sistem ekskresi pada protozoa. Nah, protozoa ini merupakan organisme pertama ya. Lalu protozoa itu tidak memiliki organ pengeluaran khusus seperti zat sisa metabolismenya. Itu dia keluar itu melalui rongga berdenyut atau vakula kontraktil atau melalui kulit secara difusi dan osmosis. Lalu yang terakhir itu ada sistem ekskresi pada solentrata.
Nah, porifera adalah hewan berpori. Nah, sedangkan Coelenterata adalah hewan yang berongga. Jadi, porifera dan Coelenterata itu adalah hewan yang merupakan hewan tingkat rendah. Nah, baik porifera dan Coelenterata itu merupakan zat sistematisme itu tanpa alat ekskresi tertentu. Berarti bisa dikatakan belum lengkap. Nah, porifera ini dan porifera dan Coelenterata itu mengeluarkan zat sisa yang berupa karbon dioksida. Dengan cara gas tersebut berdifusi secara langsung dan terjadi di sekujur tubuhnya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai sistem ekskresi pada manusia, hewan, dan vertebrata. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.